ilmu itu sungguh amat banyak, sedangkan umur itu terbatas atau pendek. Karenanya dalam hidup, ambillah, pelajarilah, perdalamanlah ilmu yang terkait dengan agama, yang itu insya Allah bermanfaat untuk kehidupanmu. Kenapa ini penting Bapak Ibu ilmu agama? Wabil khusus yang terdahulu adalah ilmu fikih, ilmu hukum. Karena banyak di antara kita atau di luar sana yang berislam kemudian diakui atau tidak untuk ilmu dasar hukumnya itu tidak terpelajari dengan baik, apalagi dengan sumbernya. Salah satu contoh, waktu saya ke Karanganyar itu singgah di Masjid Agungnya, mungkin banyak juga pemandangan di tempat lain, tapi saat itu, saat sholat Jumat, bapak itu membawa anaknya, kemudian saat sholat Jumat atau khutbah sedang berlangsung, bapak itu dalam keadaan rapi, anaknya juga bagus, tapi ketika khutbah itu berlangsung, sholat Jumat itu dilaksanakan, si bapak dan anak ngobrol berdua. Boleh jadi sholat Jumatnya sah, tetapi pahala yang dia bawa hampir saja mungkin batal. Karena saat sholat Jumat atau khutbah dilaksanakan, itu ada 2 rakaat di dalamnya. Jadi kalau zuhur kan Bapak Ibu kita 4, sholatnya itu 2 rakaat, khutbahnya itu 2 rakaat. Jadi kalau ada yang bicara saat khutbah, itu sama saja dengan bicara saat sholat, artinya batal. Mungkin niatnya bagus sudah, tapi sayang hukum fikihnya karena boleh jadi tidak tahu, ngobrol ngomong, niatnya mungkin bagus baik, anak sana kemari itu langsung yang ngobrol, saya juga serba salah, tapi begitu hukumnya karena tidak boleh menegur, artinya sama dengan bicara. Ya akhirnya kembali ke masing-masing. Yang perlu saya memang Bapak Ibu dari pelajaran itu, hukum fikih itu memang penting untuk kita ketahui. Jadi ilmu itu banyak sekali lagi, dan terkait agama itu jauh lebih penting untuk diperdalam agar ketika keutamaan diketahui, itu kita bisa manfaatkan. Dan insyaallah hari ini Bapak Ibu kita akan meneruskan fikih terkait hukum mandi, dan insyaallah nanti hukum mandi itu saya perpendek saja, dilanjutkan dengan tayamum yang boleh jadi itu nanti saat umroh atau haji atau Bapak Ibu di perjalanan, itu insyaallah sungguh bermanfaat untuk kehidupan kita. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumi fid dharain amin. Berkata pengarang kitab ini, dan insyaallah dengan itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Kaifiyatul ghusli, tata cara mandi. Jadi Bapak Ibu saya singkat karena kalau saya bacakan mungkin 15 menit habis. Intinya begini, mandi itu rukunnya 2. Niat dengan mengalirkan ke seluruh tubuh, selesai. Sebetulnya ada tata caranya. Ya, saya singkat saja ya Bapak Ibu. Bagusnya sebelum mandi itu wudu. Bagusnya. Meskipun ada kesulitan. Contoh saja seperti saya agak lebih banyak tidaknya, karena maaf ketika mandi terkadang saya masih menetes untuk air kecilnya itu, jadi tidak dimungkinkan. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa, itu lebih bagus. Tapi kalau ingin global, intinya niat, kemudian mengalirkan, selesai urusan. Sudah,
selesai hukum mandi. Tapi kalau mau tertib, wudu dulu. Nah, Bapak Ibu, saya singkat, wudunya itu ketika sudah selesai telinga, kaki tidak usah dulu. Dengan syarat tidak memegang kemaluan. Tapi kalau pegang, batal, ulang lagi. Nah, jadi sisakan kaki. Selesai, baru kaki. Keluar. Nah, jadi selesai begitu Bapak Ibu. Nanti kalau ingin diperdalam, kalau disambung. Tapi intinya, niat alirkan seluruh tubuh, selesai. Nah, saya pendek. Wal ghuslu al wajib bi arba. Mandi yang karena hukumnya itu wajib. Jadi kan ada 5 kemarin Bapak Ibu ya hukumnya itu. Tapi ini kita bicara terkait mandi wajib, itu disebabkan 4 hal. Nah, pertama bi khurujil mani, keluar air mani. Mau dalam mimpi, mau sengaja, mau tidak, keluar itu hukumnya wajib mandi. Begitu juga perempuan, kalau keluar, kalau perempuan mungkin namanya bukan air mani, tapi kurang lebih dengan itu yang sama laki-laki, karena mimpi atau apa, atau ada kenikmatan atau dan sebagainya, wajib hukumnya mandi. Kemudian waltiqa al-khatain, mohon maaf, bersetubuh atau hubungan biologis. Nah, ini ada pendapat ulama Bapak Ibu. Sebagian menyatakan, mohon maaf, karena ini hukum fikih, hukum harus jelas. Saya sampaikan, kalau yang laki-laki helmnya itu hanya nempel di bibir ketika berhubungan, ada pendapat yang menyatakan tidak perlu wajib mandi. Sebagian besar menyatakan kalau helmnya masuk, keluar atau tidak airnya, wajib mandi karena sudah masuk. Tapi kalau cuma di bibir, ada yang menyatakan tidak wajib mandi. Tapi kalau saya ditanya, udah mandi aja, kan bagus juga mandi daripada ragu. Al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari perbedaan pendapat untuk kehati-hatian itu lebih dianjurkan. Ngapain juga iseng bertemu di depan-depan kemudian tidak mandi. Oleh karenanya jangan main-main di situ kalau memang tidak mau mandi. Tapi kalau sudah masuk kepalanya itu, tidak ada hukum lain kecuali wajib keluar atau tidak. Kemudian wal haid, karena haid, karena menstruasi, wal nifas, karena melahirkan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, melahirkan ini sekarang ada 2, normal dan cesar. Gimana itu Pak? Kalau yang normal sudah tentu wajib. Kalau yang cesar gimana? Ada pendapat yang menyatakan tidak perlu, karena keluarnya bukan di tempat yang biasanya. Tetapi sama dengan tadi, lebih baik mandi sajalah. Karena ada ulama yang mengilustrasikan ketika bayi itu keluar, itu mohon maaf sama dengan keluarnya air mani dari tubuh. Ibaratnya anak itu kan sumbernya dari sperma. Jadi karena sudah dia keluar, sebaiknya mandi. Jadi 4 itu Bapak Ibu wajib. Yang 2 kesannya ke laki-laki, yang 2 kesannya perempuan. Jadi 1 karena keluar sperma atau air mani, sadar atau tidak, tahu-tahu keluar, tapi ada enak sedikit, mandi. Tahu-tahu ketemu di situ yang laki dan perempuan untuk alat kelaminnya, udahlah mandi aja, masuk atau tidak mandi. Apalagi kalau kepalanya sudah dipastikan masuk, wajib. Kemudian haid dan nifas, menstruasi dan melahirkan, 4 wajib. Wa ma ada minal agsar,
keluar dari 4 itu hukumnya sunnah. Contohnya kaguslil idai, mandi saat 2 hari raya tiba. Nah, saya Ibu kalau hari Id kita tidak niat mandi. Nah, jadi kalau cuma mandi hari raya tidak niat maka pahalanya nggak dapat. Makanya 2 aja. Niat, alirkan ke seluruh tubuh, selesai. Kalau ini yang lebih baik ya tadi dulu kaki ditinggal, mandi, alirkan ke seluruh tubuh, lipatan dan sebagainya. Selesai sebelum keluar, cuci kaki, keluar dari kamar mandi, wudu. Nah, kalau saya biasa udah istinja dulu Bapak Ibu. Jadi selesaikan dulu urusan. Tapi karena tadi kasuistis, kalau saya nggak tahu mungkin sakit atau apa, hingga saat ini itu netes terus sampai betul-betul selesai. Jadi lebih baik saya wudunya ketika saya memastikan sudah selesai mandi baru saya wudu. Baru keluar dari kamar mandi, baru doa wudu. Intinya apapun itu Ibu, keluar kamar mandi usahakan jangan ditinggal kebiasaan berwudu. Saya kalau sudah mandi tapi gak wudu, sayang, karena kan sama-sama sudah main air juga. Nah, termasuk kebiasaan Nabi kalau masuk ke WC untuk buang air, beliau selalu menutupnya dengan wudu. Sudah dalam keadaan suci, kecuali memang darurat di perjalanan kita agak susah. Tapi kalau saya kalau sudah singgah ke masjid apa dan sebagainya, kan sudah lepas sandal apa dan sebagainya, sudah wudu, syukur-syukur salat tahiyatul masjid di situ. Selanjutnya Bapak Ibu, yang sunnah-sunnah tadi 2 hari raya, kemudian wal Jumat. Seperti hari ini itu niat mandi hari Jumat. Kalau tidak bisa saat sebelum sholat Jumat, niatlah dari malam tadi. Sore mau masuk maghrib itu sudah bisa. Subuh tadi bisa. Nanti mau sholat Jumat itu sungguh bagus. Tetapi kemungkinan saya di kantor atau di jalan atau di usaha atau apa, kayaknya langsung ke masjid ya sudah subuh tadi atau malam tadi. Nah, saya kalau ilmu itu sudah tahu kemudian tidak dilaksanakan dengan niat, karena ada pahala besar di mandi sunat Jumat itu. Kemudian wal ihram, mandi saat ihram ketika berangkat ke tanah suci. Kemudian wal wukuf di Arafah, saat wukuf Arafah itu mandi. Baik Bapak Ibu yang sudah haji, itu mandi. Kalau umroh kan tidak ada wukufnya. Kemudian wal dukhul Makkah, sebelum masuk kota suci Makkah itu mandi. Kemudian waliman ghassala maita, bagi orang yang memandikan mayat. Kalau dia tugasnya memandikan mayat, sunat pulang mandi. Kalau yang angkat gimana Pak? Sunatnya wudu. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang kokoh kanan kiri, selesai dia datang dari kubur sampai di rumah, sunatnya mandi. Tapi kalau dia memandikan, sunatnya dia mandi. Ini selesai di sini karena ringkasan. Ada lagi Bapak Ibu, misal mandi karena selesai masuk Islam. Itu mandi juga. Mandi selesai dari gangguan jiwa atau gila. 3 hari atau setahun pernah gila, kemudian selesai gilanya itu mandi sunahnya. Saya kira selesai. Ini sudah 15 menit tentang mandi. Saya lanjut ke kaifiyatut tayammum, tata cara bersuci dengan tayammum. Man ta'addara alaihi isti'mal ma li faqdihi min ba'di talab aw idmani lahu wa lihusul ilaihi. Barang siapa yang karena uzur tidak bisa mendapatkan air setelah mencari-cari atau memang tidak dapat karena min sab'in, ada binatang buas. Contoh air itu ada di sumur atau di keran atau apa, tapi di luar rumah misal ada binatang buas
ada di luar, misal singa atau harimau di sekitar rumah yang dia kalau kita keluar menerkam, itu kan uzur, akhirnya kan di situ tidak ada air, boleh tayamum. Au kanal ma au habis, atau karena di penjara, misal di penjara kemudian yang memenjarakan itu non muslim, nggak mau kasih izin dan nggak mau tahu, dan kita wajib sholat saat azan berkumandang atau waktu masuk, nggak bisa keluar, nggak dikasih air, bertayamumlah. Au kanal ma al hadir yahtaju ilaihi li arsyihi, atau ada air sedikit bisa mensucikan, tetapi air itu untuk minum, nggak bisa lagi dipakai untuk wudu, nggak banyak, maka silakan tayamum. Au bi arsyi rafiqi, atau teman punya sedangkan dia haus juga, diminta nggak mau, silakan tayamum. Au kana malikan li ghairihi walam yabi'hu illa bi aktsar min thamanil mithli, atau ada orang punya air, kita nggak ada, kemudian dia tidak mau jual, pelit dengan airnya itu, dijualnya dengan terlalu tinggi atau mahal, sedangkan kita agak keberatan juga pembelinya, silakan bertayamum. Au kana bihi jarahatu, atau ada karena luka, yang dengan luka itu nanti menimbulkan ketidaknyamanan, silakan bertayamum. Au maradin wa khafa min istimal fasa dan udhu, atau sakit, atau jika air itu memang terkena anggota tubuhnya itu mendapatkan sesuatu yang lebih parah, jadi silahkan bertayamum. Fayam bagi al-yasbir hatta yadkhula alaihi waqtal faridah. Ini diantara syarat tayamum Bapak Ibu, itu masuk dulu sholat fardunya terkait waktu. Jadi kalau tidak masuk waktu sholat fardu, sholat wajib, tidak ada tayamum di situ. Misal Bapak Ibu terdengar suara azan maghrib, disitulah mulai berlaku tayamum, yang sebab sebelumnya kita cari air nggak ada, atau ada kesulitan, silakan tayamum. Misal jam 5, sebentar lagi maghrib, setengah jam lagi, saya tayamum dulu deh, saya cari air, nggak bisa. Syaratnya masuk dulu. Nyari sebentar, nggak ada, dipastikan memang itu nggak ada, disitulah hukum tayamum jalan. Jadi syaratnya untuk waktu masuk dulu sholat wajibnya. Thumma yaksiru sa'idan tayyiban alaihi turab tahir. Masuk, cari debu yang suci. Jadi syarat debu itu Bapak Ibu dari tanah yang kering atau udara yang mengempas ke benda-benda. Kalau tanahnya basah habis hujan, ini dia, ada tanahnya, ada debu, nggak bisa, harus yang kering, yang nempel-nempel. Atau kalau di pesawat, di kereta, monggo di dindingnya atau di mejanya atau di sandaran kursi, disitulah. Tapi kalau di kereta hampir dipastikan enggak ada, karena ada air kan sekarang, mau ekonomi, eksekutif atau bisnis, sudah ada itu air di situ, silakan dulu. Air. Kalau pesawat ada kesulitan, atau di mobil macet nggak ada air, ada air sebetulnya aqua, sedikit lagi untuk air minum. Udah tayamum di situ, tempelkan mana yang kira-kira ada debunya, dan hampir pasti itu ada debunya. Kalau sekilas Bapak Ibu nggak ada, pasti ada. Karena memang kata Nabi, semua bumi itu diciptakan ada debunya yang bisa bersuci. Kira-kira memang itu dipastikan itu ada. Misal ada debu di depan wajah teman kita, ada tempel itu, sah. Nempel ya, minta izin
tentu izinnya. Nah, buka ya. Silakan bertayamum situ. Tapi kalau ada media lain ya pakailah. Nah, enak juga. Selanjutnya, Pak Ibu. Nah, ini mulai masuk ke tata cara. Dan hampir boleh jadi sebagian kita atau di luar sana, ini tidak tahu tentang tayamum. Inilah pentingnya kita belajar tentang bersuci. Wa yadribu alaihi kaffaihi dhaman baina as-sabihi. Tayamum itu sederhana, 4 aja rukunnya. Niat, kemudian ke wajah, tangan diusap, tertib, selesai. 4 aja. Kalau wudu kan ada 6. Kalau tayamum 4. Niatnya itu kapan? Saat sebelum dia ke wajah. Jadi, nah ini tertinggal. Ada beda Bapak Ibu. Kalau untuk wajah ketika menepuk ini atau apa, jari dirapatkan. Nah, kalau nanti untuk tangan itu dibuka. Jadi 2 saja untuk wajah dan tangan. Nggak ada untuk kepala, untuk rambut, untuk kaki, untuk telinga, nggak ada. Tayamum itu cuma 2 untuk anggotanya. Kalau rukunnya 4, niat untuk wajah, untuk tangan, tertib. Nah, tertib itu maksudnya berurutan. Jangan tangan dulu baru wajah. Jadi rapatkan jari, pukul ke meja atau kemana yang ada debunya. Dah. Nah, saat mau wajah disitulah tanamkan niat. Mau bahasa Arab, nawaitu tayammuma listibahatis sholat fardhu lillahi ta'ala, atau niat dalam hati Indonesianya, ya Allah saya niat nih tayamum untuk membolehkan hukum sholat yang saya laksanakan karena dirimu, karena Allah Ta'ala. Selesai. Berarti nah, listibahati sholat untuk membolehkan sholat fardu. Jadi tidak ada itikaf untuk aku mau ngaji nih. Tidak ada. Aku mau sholat sunnah nih. Tidak ada. Kecuali nanti setelah kita melaksanakan sholat fardu, kan nggak ada kerjaan lagi. Misal habis maghrib ke isya mau melaksanakan yang sunnah-sunnah, monggo. Mau sholat hajat, mau sholat istikharah, monggo, dibuka dulu syaratnya dengan sholat wajib. Jadi tidak bisa untuk ngaji-ngaji yang sunnah, untuk sholat sunnah di awal itu tidak bisa. Dan syaratnya selesai masuk isya itu tayamum lagi. Jadi 1 tayamum, 1 sholat fardu. Tidak bisa, ini saya sampai subuh deh, kayaknya saya nggak tidur. Jadi 3, nggak bisa. Oh saya kayaknya di masjid aja, nanti bisa masuk saya langsung, nggak bisa. 1 tayamum, 1 sholat fardu. Nah pertanyaannya, Pak, gimana kalau kita sholat jamak? Kan ada 2 sholat fardu itu digabung, 2 kali juga tayamumnya. Misal maghrib 3, kalau maghrib 3, isya 2. Kita ambil contoh zuhur asar aja, 2. Selesai 2, itu nggak bisa langsung berdiri lagi. Tayamum dulu sebentar untuk asarnya. Jadi 1 tayamum rumusnya Ibu, 1 sholat wajib. Wa yamsahu bihima jami'a wajhihi marratan wahidah. Ketika menepukkan sudah jari tadi yang ada debunya itu ke wajah cukup 1 kali, jangan lebih dari itu. Kalau wudu kan 3, jangan lebih jangan kurang. Kalau tayamum sekali. Inilah pentingnya juga ilmu agama. Bapak Ibu, ada aturan mainnya. Kayaknya wudu itu 3. Tayamum 3 juga deh. Itu kan ilustrasi otak kita, tapi ada tata aturannya. Contoh ada sahabat yang ditegur oleh Nabi karena
karena dia selesai junub, aduh aku ini kan mandi besar ini, air nggak ada, berguling-guling lah dia Bapak Ibu di padang pasir. Nah, niat untuk tayamum ditegur sama Nabi, meskipun hadasnya besar, junub itu tetap tata cara tayamumnya cukup wajah dan tangan saja. Jadi tayamum itu simbol rahmat Allah, kasih sayang Allah, bahwasanya tidak ada alasan untuk tidak bersuci. Nggak ada air nih, mau sholat beda, libur aja deh, bisa. Pakai tayamum satu kali. Dan bedanya dengan wudu, ketika sudah diteguhkan ke wajah, nggak usah digosok-gosok. Nah, kalau wudu kan kita kan empat kemarin itu kena alis, air itu kena jambang, kena kumis, kena jenggot. Ini juga bulu mata. Kalau wudu dia kena itu aja airnya nggak sah. Nah, sebaliknya tayamum, jangan iseng. Nah, ini supaya rata ini, saya ratakan. Perlu cukup simbolis, kira-kira masuk, udah selesai. Jangan terlalu rajin untuk menggosok-gosokkan debu. Dia simbolis saja sebagai Allah. Kemudian ini tadi wala yukallifu isal ubar bila mata tasyur khafa au kafufa. Enggak perlu iseng menyampaikan debu itu ke rambut-rambut yang tebal dan tipis. Maksudnya bulu-bulu ini. Tsumma, ini masuk Bapak Ibu, yanzi'u khatamahu wa yadribu darbatan thaniyah wa yufarridu fiha baina asabihi. Masuk ke tangan. Ketika tangan, kalau ada cincin, lepas cincinnya dulu. Kalau tidak dilepas, tidak sah. Pelajaran dari sini juga, jangan terlalu banyak cincin. Ada 9, ada 10, akhirnya copot semua. Cukup 1-2 cincin. Tidak ada, itu lebih cepat. Jadi dilepas dulu cincinnya. Termasuk jam tangan. Ini kalau dilepas tidak sah kalau tidak dilepas. Wa idribu darbatan thaniyah. Dipukul lagi, dihentakkan lagi tangan itu, bedanya jari dibuka. Kalau untuk wajah jari ditutup. Untuk tangan jari dibuka. Wa yamsahu bi kaffayhi al-yusra wa yada'ul yumna. Nah, jangan terbalik. Jadi ketika menyapukan tangan itu kiri dulu ke kanan. Jadi bukan tangan kanan untuk kiri, tapi tangan kiri untuk kanan. Ya kanan juga jatuhnya, tapi maksudnya tepukan yang kiri tadi ke kanan. Nah, ini supaya terlihat Bapak Ibu. Contoh ke tangan, kalau wajah kan sudah. Ke tangan itu ini dibagi dua. Ini dengan ini ketika nepuk. Jadi ketika mengusapkan tangan debu itu, ini tugasnya ini dulu. Pat. Jadi dibagi dua. Ini dengan ini. Ini dulu dipakai. Sudah setengah pakai siku ini jari lalu ketemu. Saat memutar tangan Bapak Ibu jangan kena yang ini, karena ini kan simbolnya ada debunya. Ini jangan dipakai, ini jangan dipakai dulu. Misal gini. Enggak, hilang. Jadi gini, ini kan 2 tadi. Jadi ini dulu. Ini kan masih ada. Kemudian 4. Ini. Dan bersambung. Jangan putus. Kalau putus, tepuk lagi. Jadi ini selesai.
berarti termasuk sholat waktu. Yeah. Bagaimana kalau penggunaannya digunakan untuk sholat jenazah yang tidak terkait dengan waktu sholat waktu? Bolehkah? Baik, sholat jenazah itu Bapak Ibu kan sholat sunnah ya. Ketika memang tidak ada air, ya tidak mengapa. Kan uzur nih, memandikan ini untuk memandikan Pak ya? Wudhunya, untuk sholat orang, untuk sholatnya. Ya, untuk sholatnya dia sunnah. Kalau tidak nggak mengapa. Jadi nggak perlu. Kecuali memang ada satu orang yang fardu kifayah. Jadi tidak semua Pak. Kalau sudah ada satu orang yang kemudian dia uzur silahkan. Tapi tidak semua. Kalau kita kesulitan nggak usah. Mas, satu daerah itu memang ada jenazah, kemudian memang ada uzur, tidak ada air, semua tidak ada air dan belum ada satu orang pun yang menyebabkan ada uzur air tadi. Satu orang perwakilan, yang lain tidak usah, karena ada uzur dan itu fardu kifayah. Gugur satu, selesai semua. Niatnya baik, tapi keadaan tidak memungkinkan dan itu darurat dipakai untuk sekedarnya saja. Saya ada sebagian kecil ke orang, Allah tidak mengapa. Sama kita sholat berjamaah ini Bapak Ibu, kalau ini sempat kosong dosa semua. Tapi kalau sudah ada satu, yang lain itu gugur untuk dosanya. Jadi syukurlah di antara kita itu menjadi penyelamat untuk lainnya. Tapi kalau mau sholat di masjid semua bagus. Tapi kalau ada usul yang lain, monggo. Yang lain menjadi penyelamat. Saya kira begitu. Masalah habis wudhu nyentuh alat kelamin. Ini dengan nyentuh tidak disengaja. Itu ada ustadz bilang juga itu tidak batal dengan alasan itu bagian dari tubuh kalian. Ada yang berpendapat seperti itu. Yang kedua, masalah mandi junub itu sebelum kita berwudu itu seharusnya dibersihkan dulu, disucikan dulu. Itu baru kita berwudu, langsung kita mandi junub. Monggo. Baik. Yang pertama terkait sudah wudu kemudian nggak sengaja kita terpegang batal begitu. Tidak batal. Itu yang menurut Bapak yang didapat pengetahuannya. Kalau yang megang ini Pak sengaja atau tidak itu batal. Tapi kalau ini enggak, misal mohon maaf enggak sengaja enggak batal. Tapi kalau yang ini batal. Atau menggunakan sampul atau kain enggak apa-apa. Jadi kalau saya ditanya monggo Bapak yang mana diyakini, mungkin itu mazhab yang lain, selama masih dalam cabang tidak mengapa kita berbeda. Kan begitu juga mazhab kan? Ada yang istri itu wudu lagi, ada yang tidak, monggo itu pilihan. Tapi kalau ditanya kehati-hatian dan air ada, lebih baik berwudu, kan nggak apa-apa juga. Tapi kalau memang darurat, memang nggak ada nih, ambillah mazhab lain saat darurat. Sama kan kita ketika di tanah suci Bapak Ibu yang meyakini di sini batal sama istri, sama perempuan kesentuh di Mekah dia pindah mazhab karena darurat pasti tersentuh, pindah mazhab. Oleh karenanya dikatakan perbedaan itu rahmat itu sebetulnya, cuma karena dipertajamkan akhirnya menjadi permusuhan. Sebetulnya jalan keluar itu kalau mau digunakan. Jadi kalau ditanya sekali lagi ke saya Pak, selama masih ada air dan itu tersentuhnya ini depan ini
sensitif ini, maka duduklah. Tapi kalau ini enggak. Yang kedua tadi apa? Masalah suci. Sebelum kita berwudu untuk mandi junub itu, alat kelaminnya disucikan dulu, dibersihkan di sabun atau kalau kita berwudu. Bersuci. Iya. Kemudian kita mandi junub. mandi junub. Sebelum mandi kita kan ada dua tadi Ustadz Niat. Niat dan tasbih ya berwudu. Sebelum berwudu alat kelamin itu dibersihkan dulu, dicucikan dulu, dibersihkan itu. Itu ada Ustadz juga yang gitu. Jadi tidak langsung berwudu, jadi sebelum berwudu disucikan dulu. Baik. Jadi sempat saya potong dari Bapak Ibu ya, langsung mandi atau berwudu, memang sudah itu menyelesaikan dulu istinja. Kalau memang ingin buang air besar, buanglah dulu. Buang air kecil, buanglah dulu. Selesai itu kan? Yakin tidak menetes lagi, yakin tidak memegang lagi, wudhu bagus. Tapi ketika kaki, nah itu ada ilmunya, nanti saat ingin keluar, saat ingin selesai. Kenapa? Karena filosofinya tidak boleh memubazirkan air. Kan wudhu kita kan sampai kaki, pasti nanti tersiram lagi sebelum keluar. Nah, jadi nanti aja dia. Saya kira begitu Pak. Terima kasih. Jadi kalau mau sunnah, kalau mau diperbanyak lagi, cuci tangan 3 kali sama dengan wudhu, istinja, selesai istinja bersih, yakin tidak memegang, kemudian wudhu, sampai wudhu, kaki ditinggal, kepala dulu Bapak Ibu 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Nah ini kan tadi tidak disinggung, tapi kalau ada pertanyaan, jadi saya jelaskan 3 kali, alirkan semua, selesai. Oke, saya kira begitu. Monggo. Pak Eki. Udah cukup dulu. Udah cukup kayaknya Mas Eki. Di lain waktu. Cukup dulu lain waktu. Tapi tidak apa-apa. Udah 40 menit. Sedikit. Jadi Pak Eki ini ada pertanyaan tentang sholat sunnah isyraq. Jadi beliau bilang ada keutamaan Pak, saya dengar. Gimana sih singkatnya? Jadi singkat ya Pak Eki dan Bapak Ibu sekalian. Jadi sholat sunnah isyraq itu dimulai saat matahari terbit, bukan muncul. Kalau muncul bahasa Arab itu tuluh. Nah, kalau kita ke Dieng itu dia proses nyala haram mutlak itu. Tapi kalau dia sudah muncul sekitar 15 menit dia bulat, disitulah dimulai sunnah isyraq. Itu satu. Kemudian syaratnya adalah sholat berjamaah. Selanjutnya masjid. Kalau ibu-ibu, ini ada keringanan dari Islam. Ibu-ibu nggak apa-apa di rumah. Tapi bagus lagi di masjid. Memang kalau bisa di masjid kan dekat juga, aman juga. Selesai sholat berjamaah, zikir. Zikir itu luas, bukan hanya tek atau baca tasbih. Majelis begini itu juga zikir. Ada satu prinsip yang sayang kalau kita tidak lakukan saat masuk masjid. Kalau ini dihitung zikir, itu niat di hati, ya Allah saya iktikaf sunnatan nawaitul iktikaf di hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dapat niat zikirnya saat masuk sampai dia keluar. Di antara syarat lainnya, zikir itu memang betul-betul untuk keperluan agama seperti taklim ini. Nah ada, kalau kita sekarang hidup di teknologi ini enak. Seenggak, ibu nggak ada apa-apa, buka YouTube, cari pengajian atau sholawatan, udah tonton aja. Itu bagian dari zikir. Tapi pas ada iklan langsung di skip. Jangan dilamain dulu, ditonton dulu. Ada WA masuk saat YouTube itu dibacanya dulu, batal. Pokoknya fokus untuk kajian agama, itu bagian dari zikir. Nah, sekarang kan kita mudah, teknologi ilmu hitung sudah ada, kira-kira untuk latihan itu kira-kira jam 6
setengah Bapak Ibu, dari sholat subuh. Maka kita 4:30, 1 jam setengah, anggap jam 6. Pahalanya seperti ka'ajri haji atau umroh tama. Seperti haji dan umroh. Pahalanya, saya sudah sunat isra ini, saya sudah haji ini. Dan pahalanya saja Bapak Ibu. Nah, jadi itu ilmu-ilmu itu kalau memang Bapak Ibu bisa laksanakan, cepat laksanakan, monggo. Nah, terkait juga pahala-pahala Bapak Ibu kalau baca surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha 2 kali, itu sama dengan khatam Al-Qur'an. Kalau Al-Kafirun itu 4 kali. Kalau Al-Ikhlas 3 kali. Nah, saya kan ngajar, bukan dia wajib semua, kecuali saya cerita di sana-sana, nah itu yang lihat, karena saya ngajar. Saya kalau ke kantor Bapak Ibu kan waktu banyak di lampu merah banyak, mungkin Bapak Ibu juga bisa begitu dalam mobil, di atas motor, baca aja Al-Kafirun 3 kali. Saya begitu, Al-Ikhlas 4 kali, Al-Kafirun 3 kali, Al-Zalzalah sudah 3 kali saya hafal, pulang juga begitu. Nah, sayang kalau tidak dimanfaatkan. Termasuk ke pasar, karena ini bicara pahala, Pak, ini kan motivasinya untuk pahala seperti haji dan umroh. Ada pahala besar juga Bapak Ibu, wabil khusus ibu-ibu yang ke pasar itu bacalah la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli syai'in qadir, 1 juta pahalanya. Makanya tidak heran Bapak Ibu, sejarahnya itu orang-orang soleh dulu, ulama-ulama dulu itu sering iseng masuk pasar. Karena mereka punya ilmu, masuk keluar, nanti masuk lagi, keluar lagi, iseng Bapak Ibu. Nah, niatnya masuk pasar, baca zikir itu sejuta. Kenapa Bapak Ibu itu penting? Kita nggak tahu kita ini banyak dosa, ngomongin orang atau kasar sama orang. Nah, dipetik pahala kita, nah itulah cicilan-cicilannya. Nah, ini sudah nggak punya tabungan, dosanya banyak, habislah. Nah, jadi tanamlah begitu-begitu ke mall dan sebagainya baca. Nah, saya sering main ke mall, iseng, keluar saya itu masuk lagi, keluar masuk lagi, sudah cukup supaya tidak dikatakan aneh ini orang, gila ini orang, sudah cukup lah, keluar. Nah, jadi saya kira begitu Bapak Ibu, oke? Jadi seperti para haji dan umroh, kalau memungkinkan sholat jam 6 monggo. Saya sendiri sudah 1 tahun nih. Kalau dulu di Sampit atau di Kapuas saat perkara belum banyak, ya banyak waktu ini ya agak sedikit, yang mudah-mudahan lain kali kalau memang ada kesempatan laksanakan. Kalau dikembalikan ke saya, mohon maaf Bapak Ibu, saya juga ngajar, insyaallah mudah-mudahan bukan dia dan di Jumat. Ahabul amal ilallah adwamuha wa inqallah. Sebaik-baik amal itu yang kontinu sedikit. Alhamdulillah tahajud, duha dirutinkan, tahunan tidak putus. Tapi kalau putus